bicara Islam dan tradisi. Ada yang berpendapat Islam itu Arab. Bahkan ada yang memikirkan ya Islam hanya untuk orang Arab. Enggak, jemaah. Maka tatkala ada yang berusaha menabrakkan Islam dengan tradisi, dia nggak kenal sama Islam. Sebagian kita itu Islam dari lahir, tapi dia belum paham apa itu Islam. Ahibati fillah, mungkinkah seekor domba Garut dengan tanduknya yang begitu indah dan kokoh menanduk gunung? Gak mungkin gitu. Jadi ya orang tuh harus tahu diri. Islam ini apa sih jemaah? Karena sampai hari ini ada yang Islamophobia, ada yang masih melecehkan Islam, ada yang memandang Islam sebelah mata, ada yang Muslim tapi nggak pernah bangga dengan Islamnya. Dia lebih bangga dengan mobil yang dia tunggangi, dengan lencana yang ada di pundaknya. Ya. Maka sebelum kita bicara tentang apakah Islam membenci tradisi, maka kita perlu kenal Islam. Karena orang yang kenal Islam gak perlu kajian ini gitu. Tapi terkadang orang yang butuh kajian ini gak pernah dengarkan kajian ini. Ahibati fillah, kita tuh sering mendengar ungkapan serahkan kepada ahlinya. Ya tentu urusan obat-obatan serahkan kepada apoteker. Urusan bangunan, ya kasihlah insinyur sana. Bikin jembatan gak semua orang loh. Yang lainnya diem. Ada tim khusus, ahli, biar dia bikin jembatan. Tapi kalau bicara urusan agama, semua jadi ahli. Kalau udah bicara agama, semuanya jadi ahli. Engkau belajar di mana bisa menjadi ahli agama? Semua jadi ahli, semua ngomong, semua komen. Dalam masa fitnah ini orang yang diem itu lebih selamat. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Islam ini? Nah, ini pernyataan Sang Pencipta. Oh, itu kan pengakuan umat Islam. Kalau yang dibaca tadi itu firman Tuhan. Iya, ini firman Tuhan. Dan Sang Pencipta sudah menantang setiap manusia. Kalau engkau ragu ini firman Tuhan, engkau ragu, silahkan engkau datangkan satu surat yang seperti di dalam Al-Quranul Karim. Silakan. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, taat kepada perintah Allah, menjauhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan, mengikuti para nabi yang diutus. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, terus sampai ditutup sama Nabi kita Muhammad SAW. Itu Islam. Ditutup udah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ahlul kitab,
orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Kenapa mereka nggak beriman? Kenapa mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? Kenapa mereka tidak memeluk agama Islam ini? Dengki, iri, bagian bainu. Tapi ya hidup ini bebas, terserah. Yang jelas semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Itu Islam, supaya kita tahu. Kemudian di surat Ali Imran juga, di ayat 85, Allah menceritakan tentang orang-orang yang mencari agama dan memeluknya selain Islam. Mungkin dia menjadi sosok yang cerdas, penemu, menemukan benda-benda yang bermanfaat untuk manusia. Mungkin dia adalah orang yang sangat sosial, suka membantu, bahkan dia sedekah 1 triliun. Wow. Tapi kalau dia nggak beragama Islam gimana? Ya kita lihat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Itu penjelasan Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, yang mencari agama selain Islam nggak akan diterima. Karena inilah jamaah, Islam menjadi target sasaran semua peradaban, semua agama, semua ideologi, semua pemikiran. Islam nih jadi musuh bagi yang bertentangan dengan Islam. Merasa paling benar ya, yang lain dianggap salah. Iya, itu Islam. Secara keyakinan, secara akidah, bicara iman, ya itu iman seorang muslim. Ada usaha untuk mencampur adukkan Islam dengan agama lainnya. Usaha itu sudah lama. Orang-orang musyrikin di Mekah nggak kuat juga menghadapi Islam. Mereka melihat Islam ini terus berkembang. Islam ini diterima oleh masyarakat. Sampai mereka menghadapi jalan buntu, gimana kalau kita koktail, kita campur aduk lah. Sekali-kali engkau beribadah seperti cara kami, nanti kami juga beribadah seperti caramu. Kami duluan gak apa-apa lah, kami duluan. Kami duluan akan menyembah Allah saja. Nanti tahun depan engkau menyembah Tuhan kami. Seperti itu. Fair kan? Enggak fair. Masa batu disembah? Masa manusia dituhankan? Ya enggak fair lah. Maka Allah turunkan firman-Nya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Jangan loh. Agamamu, agamaku. Memang berbeda, jemaah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup bersama. Ini perlu digarisbawahin. Karena nanti ada yang menjadi Nabi SAW di kota Madinah tinggal sama orang Yahudi. Tinggal sama mereka. Interaksi dagang sama mereka, datang ke tempat mereka, bahkan ada kontrak politik sama orang-orang Yahudi. Iya. Hidup damai di kota Madinah.
Tapi tetap lakum dinukum waliyadin. Ini sebuah prinsip yang gak bisa ditawar-tawar. Jadi Islam sebagai agama yang benar bukan berarti gak bisa hidup dengan orang lain. Ini adalah pemahaman, ya sekali lagi, orang yang gak paham tentang Islam. Kadangkala dia tahu satu ayat dari Al-Quranul Karim, kemudian dia akan mengklaim, nih Islam tuh kayak gini nih. Tunggu dulu, Islam itu, ini kita akan belajar sekarang nih. Sehingga jangan, nanti nggak ada lagi tabrak-tabrakan Islam sama tradisi, nggak ada lagi gitu. Karena kita udah tahu apa Islam, apa tradisi nantinya. Ahibati fillah, mereka yang di luar sana berusaha untuk mematikan cahaya Islam. Ustadz mahasud, suudzon, iri, enggak jamaah. Maka disinilah kita nih manusia, lemah kita ini. Kita keluar dari perut ibu kita nggak bisa jalan, mikir nggak bisa, makan nggak bisa, minum nggak bisa, ngomong nggak bisa. Allah kasih ilmu sama kita. Kita ini bisa ngomong sekarang karena Allah yang kasih ilmu sama kita. Kemudian tatkala kita berbincang, ada orang-orang di sana yang berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Kata siapa Ustaz? Lu kata Allah Azza wa Jalla. Mungkin ya enggak semuanya. Tapi Allah sebutkan. Di mana lagi? Dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau bicara Islam, ya ini kita perujukannya Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Apa kata Allah di surat At-Taubah ayat 32-33. Nah, silakan dibaca. Subhanallah jemaah. Di ayat 32, walau karihal kafir, walaupun orang-orang kafir nggak suka. Di ayat 33, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik nggak suka. Artinya memang Allah akan menyempurnakan agama Islam ini. Saya belughu hadzal din ma balaghal lail wan nahar. Islam ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Akan sampai ke sana Islam. Walaupun orang-orang musyrik nggak suka. Maka kadang-kala kita berusaha untuk membuat mereka suka. Gimana caranya? Dengan kita meninggalkan prinsip-prinsip agama kita. Agar orang-orang itu suka sama kita. Allah udah katakan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah akan sempurnakan agamanya. Allah akan menangkan agamanya. Di atas semua agama. Walaupun mereka gak suka. Arti ini sudah keputusan Allah Azza wa Jal. Sehingga yang perlu kita cari dalam kehidupan ini adalah ridho sang pencipta. Bukan ridho manusia. Engkau gak akan bisa membuat 280 juta penduduk ini suka sama engkau. Gak bisa. Kembali kepada apa sih istimewanya agama Islam ini? Sehingga kita seorang muslim bangga menjadi muslim. Iya. Kita bangga dan bersyukur menjadi muslim. Kita nggak malu untuk menunjukkan I'm muslim. Ana muslim. Saya orang Islam. Maka mungkin bisa dibikin ya video pendek lah. Bagaimana kita membangkitkan semangat orang-orang untuk menunjukkan ana muslim. Karena muslim itu punya sifat-sifat yang mulia.
Jadi orang kalau kenal Muslim, mereka akan suka sama engkau. Orangnya rahmat, orangnya pengasih, orangnya suka menolong orang lain, menghormati yang tua, menyayangi anak. Itu Islam, ajaran Islam. Tapi ternyata ada frame yang sedang dibikin untuk Muslim itu teroris. Jadi orang takut. Kalau dengar Muslim, teroris nih, radikal nih. Islam itu bawa rahmat sebenarnya. Tapi iblis gak suka. Maka Allah katakan, ya walaupun orang-orang mereka gak suka, ya Allah akan tetap sempurnakan agama. Ahibati fillah. Islam ini agama ilahi. Bukan pemikiran manusia. Bukan hasil kolaborasi antara berbagai penduduk negeri kemudian muncul agama Islam. Bukan karena di Jazirah Arab orang-orang kumpul mereka bikin agama namanya Islam. Bukan. Islam ini agama dari Tuhan.